Oke guys, WhatsApp welcome Kembali back lagi bagi kita. kembali lagi bersama kami. With us. Yes, with us. Itu bahasa itu bahasa Bataknya guys. With us. Nih, kembali lagi bareng kita di sini. Kita akan cerita seru-seruan bareng. Before we must introduce ourselves. My name is Rizal Albert Sulombo. Your name is? My name is Yosua Simatupang. Panggil aja Yos. And my name is Samuel Rizal Kimpusbara. Orang Batak juga. Jadi ini suku-suku Batak. Oh Batak juga ternyata. Cuma gua agak. Muka Jawa guys. Mana ada mukaku Jawa? Oke guys, WhatsApp. Kembali lagi sama kami di sini di podcast kali ini. Podcast. Jadi Podcast ya. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang dimana bangsa Indonesia bahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sudah mengalaminya, bahkan sekarang masih mengalaminya. Nah, pasti kita tahu dong apa itu. Nah, apa guys? virus corona. Nggak ngomong Tentang virus corona. Gak apa-apa nggak ngomong. Yang penting kita nanti gak habis nih ngomong banyak lah ya. Oke, gitu. Nah, jadi kita akan membahas tentang virus corona. Ya, ngomong ya sekedar informasi aja ya, virus corona ini sudah merajalela di dunia ini. Bahkan yang sebelumnya merabak guys, merabak. Kalau merajalela merabak. Ya, Merebak itu meraba-raba lah ya. menyebar di Menyebar. bangsa-bangsa. Padahal sebelumnya ada negara yang belum terkena virus corona, itu Sekarang terkena virus corona. Nah, sekarang jumlahnya udah banyak sekali. Kalau di bangsa Indonesia ini jumlahnya udah melebihi dari Cina guys. Dimana Cina itu adalah pusat dulu kan pusatnya atau awal mula munculnya virus corona itu di negara Cina sana. Tapi sekarang lihatlah guys, Indonesia bahkan lebih tinggi daripada Cina. Nah, bahkan di Surabaya guys. Surabaya dengan Jakarta itu balapan guys. Nah, Itu hitam gitu ya. Ya, kayak Valentino Indonesia sama Mendoza itu. Kalau di peta itu bukan hijau dia, kalau hijau kan masih biasa guys. Bukan merah lagi guys, sekarang udah hitam, udah pekat gitu di mana bahwa tingkat keamanan, tingkat protektivitasnya harus lebih ditekankan. kita harus lebih tekankan lagi. Ya, karena memang sudah hitam. Kalian tahu kalau luka ini baju hitam nih, kayak gini. bukan baju hitam. bukan baju Maksudnya hitam. kan luka tuh biasanya merah. Kalau udah masih awal. Tapi kalau udah hitam itu udah membusuk. Bahaya itu guys. Kayak jerawat ini guys. Nah, ini udah menghitam guys, membusuk guys. Nanti membekas lama sekali hilangnya guys. Jadi tumor. Nah, itu ini Enggak, doa jangan, yang enggak benar. Tuh, jangan ditiru ya guys. Oke. Nah, kali ini gua akan mau tanya. Ya, kita akan sharing-sharing lah ya, gua tanya sama teman-teman gua. Sharing-sharing mengenai firman Tuhan atau sharing-sharing tentang apa yang sekarang terjadi di bangsa kita ini, di dunia kita ini, mengenai virus corona. Bagaimana perasaan dari setiap kita menanggapi virus corona ini. Nah, yang kita perlu yang kita perlu itu sekarang tetap waspada. Ingat, pemerintah bilang 3M guys. M itu pertama mandi. Bukan mandi. Mencuci tangan guys, Mencuci tangan. memakai masker ya guys. Oh sorry, kita nggak Masker. pakai masker. Tutup video. Gini guys, Surabaya itu kita ini tinggal Surabaya guys. Surabaya Kita kita nih berdomisili Surabaya. Kita tinggal di Surabaya sekarang, tapi kita domisili kita masing-masing berbeda guys. Jadi kawan ini dari Semarang guys, kalau saya sendiri dari Medan, Saya guys dari Pekanbaru. Jadi Kok bukan gitu? sekarang ini kita mau ngapain sih? Nah, ini guys. Sekarang kita ini lagi ingin membahas beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan. Harus ada pertanyaan. Karena ada masalah, maka kita bertanya. Kita cari masalah dulu guys. Nah, pertanyaannya menurut kalian ini COVID ini bisa Walaupun selesai nggak? mukanya sudah bermasalah guys. Jesus Christ, I have give you a question. Nih, pertanyaan yang pertama. Menurut kalian
COVID ini bisa selesai nggak? Bisa berakhir nggak? Sabar. Ini pertanyaan yang penting guys, karena pasti kita semua pasti menunggu kapan sih COVID ini selesai, kapan? Kapan jawabnya nih? Sekarang. Oke guys. Menurut saya pribadi guys, COVID ini nggak akan berhenti. Kenapa guys? Karena dia tidak terlihat dan dia itu seperti angin. Seperti angin, ya angin enggak lah, angin terbang, tapi dia bisa bawa angin guys. Bisa bawa angin, dia tidak mengenal siapa yang dijumpainya. Dia tidak milih-milih gitu, ini presiden atau apa nih, nggak milih. Ya, Ini dia teman- juga nggak milih-milih dari mau dari rakyat Bener, jelata, tukang bener. becak sekalipun, supir angkot bisa kena semuanya. Guys. Supir odong-odong. Ojol juga. Tapi kita sebelum buat konten ini tadi kita udah cuci tangan, walaupun kita nggak pakai masker. Kita nih satu ruang lingkup guys, jadi Satu orang kita nih guys tinggal satu rumah. Kita bersaudara bertiga. Geng. Geng. Gangster. Walaupun kita tinggal kita kuliah kita kuliah di Surabaya. Tadi mengenai apa? Tadi Pertanyaan- mengenai oh ya, COVID. menurut saudara Samuel, Oke. apakah COVID ini akan berhenti atau tidak? Nah, tadi kan saudara Yosua sudah menjawab bahwa COVID ini nggak akan bisa selesai, tapi pemerintah dan beberapa kumpulan Jajarannya, dokter dan jajarannya, pemerintah dan jajarannya dan Perserikatan Dokter Indonesia yang biasa dikenal dengan IDI itu sedang meneliti sebuah vaksin. Nah, jadi vaksin ini sedang diteliti untuk dapat mengobati pasien-pasien atau orang-orang yang terkena virus corona. Yang diobat ini virusnya atau orangnya? Jadi yang diobatin itu orang yang terkena dampak Virusnya. virus. Oke. Ah. Jadi berhenti nggak nih virusnya kira-kira Nah, nih? berhenti nggak? Menurut saudara Samuel nih? Terbilang berarti sih enggak, tapi ya pemerintah dan seluruh jajarannya berupaya agar tidak ada bukan tidak ada sih, tidak banyak korban yang sampai sejauh ini sudah puluhan bahkan ratusan juta. Enggak, memang gimana ya? Menurut kita ini virus yang sangat berbahaya dan kita juga harus menjaga kebersihan ya, bersihin badan, rajin-rajin mandi ya guys. Jangan Ya. kayak dia Ya, bukan cuman jaga kebersihan aja guys, kita juga makan makanan yang bisa membuat daya tahan atau daya tahan tubuh kita itu meningkat. makan buah, makan sayur ya guys. Kami nyaranin karena kita juga banyak makan sayur, makan buah, Ya, makan vitamin juga Ya. guys. minum vitamin. Kadang diminum, dibuang guys. di tempat sampah sih guys. Apa itu? Apa itu yang dibuang di tempat sampah? Wah, ketahuan suka buang-buang Mana sayur. ada? Mana Aduh, ada? Enggak guys. Buang Batang-batangnya makanan guys, itu batang-batangnya. buang makan. Sebelum dimasak itu yang dibuang ke sini. Terus udah masak. Oh, kita nggak boleh buang makanan. Nah, Makan apa adanya. bener ya? Tapi kita bahas tadi tentang COVID-19. Oke, guys. sip. Kita kembali ke topik. Menurut teman-teman mungkin bisa taruh di kolom komentar nanti di bawah. Menurut teman-teman sendiri dimanapun teman-teman berada, kira-kira COVID-19 yang sekarang kita alami di bangsa kita ini kira-kira dapat berakhir nggak? nggak? Berakhir nggak? Nah, Selesai. Saya nggak. Nanti mungkin komentar-komentarnya bisa ditaruh di kolom komentar di bawah. Oke, komentar teman-teman kita tunggu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua guys. Oke, pertanyaan kedua guys. Tadi kan berkaitan dengan selesai atau enggak Ya, selesai selesainya. atau nggak selesai? Ya, mungkin bisa selesai atau mungkin juga bisa nggak selesai. Gimana Nah. kalau mengenai social distancing gini? Hmm. Peraturan pemerintah mengenai social distancing. Oke, social distancing. Gua lah gantian nanya ya. Gua lagi. SD, singkatannya SD. SD lah, social distancing. yang- Oh, benar. Nah, menurut teman-teman nih, dan menurut teman-teman yang ada di sini, apakah social distancing ini mempengaruhi kedekatan kita dengan sesama? Kedekatan kita dengan Ya, relasi kita dengan sesama. Menurut teman-teman, apakah ini social distancing ini akan berdampak buruk bagi keluarga atau bagi masyarakat atau bagi tetangga kita yang awalnya kita nih baik kan, rukun tetangga itu RT. RT keluarga sekalian. Ah. Rukun komplek juga ada Nah, kan? ya itu.
sering paguyuban gitu. Ternyata karena ada COVID-19 semuanya berkurang kegiatan, dibatasi, dan kita sekarang tinggal stay at home, tinggal di rumah guys. Jadi gimana menurut teman-teman yang di sini juga? Pertama dengan saudara Samuel, apakah social distancing mempengaruhi hubunganmu atau relasi dengan masyarakat sekitar? Nah, kalau menurut saya sih social distancing yang dibuat sama pemerintah itu nggak mengurangi hubungan antara tetangga, keluarga, tapi itu social distancing. Batuk dulu. Jadi social distancing yang dibuat pemerintah Batuk juga. suatu kebijakan yang dibuat pemerintah bagaimana agar virus corona ini nggak cepat menyebar gitu guys. Jadi Kira-kira mempengaruhi itu nggak? Misalnya yang awalnya akrab tetangga, misalnya kalau yang tetangga sebelahnya nggak ada nasi, minta nasi ke sebelah, misalnya tetangga sebelahnya nggak ada bawang, pergi ke sebelah minta bawang gitu kan? kalau menurut saya sendiri ya saudara Joshua ya, sebenarnya sih nggak masalah mau kita minta nasi ke tetangga kita, asalkan tetangga kita ini mau nggak dulu bantu kita. Asalkan tetangga kita ini masak nasi guys, percuma kita Betul. Iya. Kalau nggak masak nggak nasi, masak nasi guys. Di situasi kayak Pasti gini dulu. pastinya kita harus memiliki sikap tolong menolong. Lontong melontong. Kalau kita Tolong menolong. tolong menolong ya, Tolong. jangan tolong menodong. Nah, itu dia bahaya. yang nampaknya di depan nih, nampaknya senyum-senyum. Nah, ini bahaya nih guys. Belakangnya nodong, itu nggak boleh guys ya. Oke, saudara Cesra, gimana menurut saudara Ces? Apakah social distancing yang kamu alami sekarang ini mempengaruhi hubunganmu dengan masyarakat sekitar? Apakah semakin sombongnya dikira ini orang makin sombong? Sekarang ya nggak apa-apa sih, COVID-19 apa sih, itu nggak bakal mempengaruhi dengan saudara kita gimana? Oke, jadi kalau menurut gue sih ada dampak positif dan negatif. Yang pertama, gue akan bahas tentang dampak positifnya. Kalau dampak positifnya sih kita bisa menyayangi teman kita yang pasti kita nggak mau dia terkena COVID gitu. Benar. Nah, supaya orang saat kita melakukan social distancing ini, mereka tuh juga bisa merasakan yang namanya kenyamanan saat berada di situasi COVID ini dengan tidak terkena atau tidak tertular penyakit COVID. Nah, yang negatifnya itu ya seperti yang tadi dibilang sama tadi juga, itu juga salah satunya. Dan yang kedua itu biasanya ada rasa ketidakpercayaan terhadap sesama. Contohnya ya, nih ya, kalau saya sih pengalaman saya waktu saya di rumah, saya tuh adik-adik saya tuh suka main sama tetangga. Nah, tapi saya Sendiri menasihati, sering main nggak sama tetangga gini? enggak sih. Ya. Nah, saya sering menasihati melalui telepon ya. Kalau sekarang ya kan waktu kemarin saya waktu di rumah saya itu, saya sering lihat adik saya main sampai sekarang. Nah, waktu zaman corona ini, saya kasih tahu ke adik-adik saya, kalau jangan terlalu sering main sama tetangga-tetangga, soalnya nanti kalau mereka mau bawa corona gimana. Nah, dari sini kita udah membuktikan bahwa adanya ketidakpercayaan terhadap teman kita sama kita. Karena kita tidak tahu mereka itu terkena COVID atau enggak. Mereka pembawa atau mereka pengidap? Nah, ini Pengidap. Pengidap. Segini papap lah. Karena teman-teman yang kita ketahui virus corona ini Pengidap. macam-macam jenisnya. Ada yang Spiral. ada yang bukan viral. Apa sih Ada yang gejalanya kelihatan dan ada gejalanya yang tidak kelihatan. Kalau orang-orang sekarang itu sebutnya tuh ODP, apa sebenarnya? EDP, EGP, PDP. OPDP. bukan IDP, Ida Dewi Pertiwi, bukan. ODP guys, ODP orang dalam pengawasan. Satu, baru Pasien pasien dalam pengawasan. Tanpa ODP, tanpa ODG, tanpa gejala. orang OTG, orang tanpa gejala. orang tanpa gejala guys. TOT. Nah, jadi seperti itu guys. Ketidakpercayaan terhadap teman-teman tuh bisa muncul. Nah, akibat ini social distancing ini ya. Tapi untuk mengatasi hal tersebut juga kita ya kan
juga ya. Gimana ya? Karena juga maka dari itu supaya kita saling bisa mempercayai, nah kita juga bangun komunikasi lewat sosial media terhadap teman kita, tetangga kita. Ya. Kita juga jaga mereka. Ayo jangan sering keluar. Nah kalau mereka keluar, ya, kalau bisa diperhatikan lah ya menggunakan cara apapun lah supaya kita bisa lihat mereka tuh aktivitasnya apa aja sih. Benar guys. Dan waktu mereka lagi di luar sana, mereka itu kita bisa awasi mereka saat mereka ingin pegang-pegang sembarangan, kita bisa tegur. Nah sehingga nanti waktu kita mau berhubungan baik dengan mereka atau tatap muka dengan mereka, kita tuh masih ada saling rasa percaya karena kita sudah tahu mereka itu berarti intinya jaga kita, protokol kesehatan dengan baik. Berarti intinya teman-teman kita Jangan sombong guys, jangan sombong. harus saling memiliki kepedulian terhadap teman, bahkan keluarga kita, pokoknya orang-orang terdekat kita tuh kita harus memiliki rasa kepedulian, mengingatkan mereka untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan guys. Oke. Yang saya dapat ya guys, ternyata social distancing ini memang ada positif, benar tadi yang katakan bahwa positif dengan negatifnya itu ada. Tapi yang saya tahu guys, kita itu harus menerapkan kasih juga guys. Dan kasih ini maksudnya kita kalau ada nih tetangga kita yang kebakaran sebelah itu jangan diem guys. Rumahnya udah kebakaran, lah kita diem aja, kita tetap tidur. Kita lihat orang udah banyak bantuin dia, ngantuk. Nggak boleh kita nggak boleh kayak bodo amat lah, kebakaran yang kebakaran kan rumah tetangga bukan rumah gua. Nah itu bahaya tuh guys. Itu nggak boleh guys. Prinsip kita di dunia ini, kita hidup itu harus bersosialisasi. Bener guys. Kita tuh walaupun bagaimanapun keadaan saat ini, kita tuh harus memiliki pikiran yang hendaknya saling tolong menolong dengan Melontong. Oke, biarin guys, yang main HP biarin. Oke, jadi kita punya pesan buat teman-teman yang nonton video kita kali ini. Apapun kondisi kita saat ini, kita harus menanamkan sikap saling memperhatikan, saling mempercayai satu dengan yang lain, saling tolong menolong bukan tolong menodong. Nah, mungkin teman-teman yang lain mungkin ada saran untuk teman-teman yang di rumah yang menonton video kita kali ini. Saran dari saya guys, karena kita dari awal membahas tentang social distancing ya udah. Jadi sosialnya sebenarnya tidak boleh ada sosial, fisikalnya yang perlu. Oke guys, ya, jangan sosialnya itu jangan dihilangkan. Sosial itu harus tetap dijaga. Nah, saran dari saya untuk menjaganya itu jika tidak bisa bertemu ya kita bisa lewat sosial media, WhatsApp, kita bisa tetap nanya kabar. Kalau misalnya kita tahu saudara kita sakit ya kita langsung kasih respon lah. Kalau kita tahu kita kirim sesuatu gitu, buah-buahan atau apa supaya untuk kita hibur dia, kita telepon, kamu sakit ya? Oke, dari saudara Kalau gue sih ya tetap jaga komunikasi sama teman-teman, sama tetangga dengan cara apa nih? Dengan cara ya sering-sering WhatsApp, Instagram, story yang bagus, yang tepat gitu, yang membangun teman-teman supaya ikut berpartisipasi untuk terus melakukan relasinya tetap protokol kesehatan. Nah itu protokol kesehatan, selalu melakukan protokol kesehatan di dalam aktivitas. Selalu ingatkan guys, mungkin teman-teman kita juga sering lupa. Kamu sering-sering cuci tangan juga ya. Kamu juga harus sering kemana-mana. Lebih bagus selalu pakai masker. Itu aja guys dari kami. Thank you. Dan pesan terpenting terakhir ada dari terakhir guys. Gua tadi yang terakhir yang paling terakhir. Terakhir dan yang paling terakhir. Kalau mau keluar tuh yang penting-penting aja. Kalau nggak penting nggak usah keluar lah. Mantap. Stay at home. Kayak kata Abang Ron. Waspadalah. Jangan yang penting keluar. Oke, Tuhan Yesus memberkati.